Welcome to our channel. Selamat pagi, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama Riak Sabda edisi Sabtu 22 Oktober 2022. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman, para pecinta Riak Sabda dimanapun berada yang terkasih dalam Kristus. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa. Orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim, pastilah mereka berpikir orang-orang itu dosanya sangatlah besar. Kecenderungan ini masih sering kita temukan di zaman yang sudah serba modern ini, bahkan di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Lukas pada hari ini lewat perikopnya bab 13 ayat 1 sampai 9 bercerita tentang beberapa orang yang datang kepada Yesus dan membawa berita tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Akan tetapi Yesus meluruskan penilaian keliru dari mereka ini. Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain. Karena mereka tidak mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, janganlah kita mudah untuk menghakimi orang lain yang sedang menderita. Tetapi kamu sendiri, tengoklah ke dalam dirimu dan bertobatlah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan mudahnya kita sering berkata, emang enak? Atau kita mungkin mengumpat, rasain lo. Kita sering menceritakan malapetaka atau kesusahan yang dialami oleh orang lain dengan menambahi kata-kata. Mungkin kata-kata amit-amit. Jadi amit-amit ini semacam doa agar peristiwa serupa tidak menimpa diri kita. Mungkin tanpa kita sadari kita juga sering menggosipkan penderitaan orang lain dengan kesombongan rohani yang tersembunyi dengan dalil syukur nasib kita tidak seburuk mereka karena Tuhan lebih berkenan kepada kita. Cara pandang seperti itulah yang dikritik dan ditegur oleh Yesus. Selumbar di mata saudaramu tampak, tetapi balok di matamu sendiri tidak tampak. Daripada menjadikan penderitaan orang lain sebagai gosip untuk menyombongkan diri kita, lebih baik kita menjadikannya sebagai panggilan dari Tuhan Yesus untuk kita bisa bertobat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah masih menunggu pertobatan kita. Jangan sampai kita nanti mengalami nasib yang sama seperti orang-orang yang dikisahkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Tuhan, biarkan dia tumbuh selama setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Pohon pertobatan kita harus dirawat, dipupuk dengan baik, sehingga pada waktunya nanti bisa menghasilkan banyak buah. Misalnya dengan cara menyadari kelemahan kita,
kerapuhan kita, ketidaksempurnaan kita, sehingga mutlak butuh dan membuka diri terhadap kerahiman Tuhan. Memanfaatkan saat-saat berahmat dan kesempatan yang selalu Tuhan berikan untuk memohon pengampunan dari Tuhan sendiri lewat sakramen tobat. Pada akhirnya, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin penggalan lirik lagunya Ebit GAD yang berjudul Masih Ada Waktu bisa membantu kita semua untuk lebih memperdalam permenungan kita pada hari ini. Jadi begini liriknya. Bila masih mungkin kita menorehkan batin atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari kita heningkan cipta. Tuhan memberkati kita. Amin.